Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Senji Estorina SPD, CGP dari SMP Negeri 2 Cisewu, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas koneksi antar materi modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, sekarang marilah kita perhatikan ada sebuah kutipan. Kutipannya yaitu, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kind to count is fine, but teaching them what count is the best. Dari kutipan di atas, mari kita jawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, dari kutipan di atas, adakah kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Nah, yaitu kita sebagai guru atau pemimpin pembelajar harus dapat menentukan apa yang akan kita ajarkan kepada anak, serta kita harus pikirkan apa yang paling dibutuhkan anak, seperti mengajarkan anak logika atau hal-hal yang pasti dan jelas. Itu baik. Namun mengajarkan apa yang dapat mereka pertimbangkan atau analisis dalam hal ini keterampilan sikapnya serta tingkah lakunya juga itu yang terbaik. Yang berikutnya, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Nah, pada dasarnya ketika pengambilan keputusan kita itu ada 3 prinsip pengambilan keputusan utama, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, and-based thinking, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Nah, dari ketiga prinsip ini tentunya akan menimbulkan dampak pada lingkungan kita, terutama dampak yang baik dan bermanfaat untuk orang lain. Yang berikutnya adalah bagaimana Anda sebagai pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda. Kita sebagai guru mengajarkan terhadap anak apa yang paling baik dan terbaik ketika menentukan keputusan, baik yang berupa hal-hal logika maupun bersifat analisis. Yang berikutnya, nah di sini kita akan menjelaskan sedikit pandangan Ki Hajar Dewantara atau filosofi Ki Hajar Dewantara Triloka berhubungan dengan pengambilan keputusan. Pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Triloka berpengaruh terhadap pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Nah, di sini Ingarso Sungtulodo di depan memberi contoh atau keteladanan. Sangat penting bagi seorang pendidik menyadari bahwa kita adalah seseorang yang harus menjadi contoh atau teladan yang baik untuk murid-muridnya dalam rangka mewujudkan tujuan profil pelajar Pancasila dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Profil pelajar Pancasila yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, berpikir kritis, dan kreatif. Yang berikutnya, ing madio mangun karso, di tengah membangun atau kemauan ya. Dalam perannya sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru hendaknya memberikan semangat kepada murid-muridnya agar tumbuh rasa keinginan dalam dirinya. Kemudian triloka yang ketiga adalah tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Dalam perannya sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru harus mampu memberikan dorongan ataupun dukungan baik berupa dukungan moral dan spiritual agar fisik dan mentalnya murid kuat dan tahan banting. Kemudian yang berikutnya adalah nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita, yaitu mandiri, kreatif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid, terutama akan sangat berpengaruh kepada prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, karena terdapat 5 nilai lah
yang akan menjadi dasar pemikiran dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, itu adalah nilai-nilai yang ada dalam diri kita sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Kemudian yang berikutnya, coaching dalam pengambilan keputusan. Coaching dalam pengambilan keputusan ini, keterampilan coaching sangat penting dimiliki oleh seorang guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam mendorong murid-muridnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh murid-murid demi menuju perbaikan di masa yang akan datang, serta dapat mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap murid yang memicu murid untuk dapat menemukan solusi masalahnya dengan mengekspos potensinya sendiri. Nah, ini adalah keterampilan coaching. Kemudian yang berikutnya adalah studi kasus moral etika. Ketika menentukan suatu keputusan yang berbasis etika dalam sebuah kasus moral etika, diperlukan kesamaan visi dan misi, budaya atau etnik, serta nilai-nilai yang dipandang penting dalam suatu institusi, agar prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuannya jelas. Nah, sekarang yang berikutnya adalah ini contoh-contoh moral etikanya seperti itu. Berikutnya adalah pengambilan keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan yang tepat seperti yang sudah kita pelajari di modul 3.1 ini, ada 4 paradigma pengambilan keputusan. Yang pertama, individu lawan masyarakat, individual versus community, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy, kebenaran lawan kesetiaan, trust versus loyalty, jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi terhadap pengambilan keputusan kasus dilema etika yang terjadi di lingkungan adalah masih adanya keresahan dalam pengambilan keputusan ini. Mungkin adanya perbedaan paradigma yang terjadi di sini. Kemudian pengaruhnya cukup besar dari penggunaan paradigma pengambilan keputusan dalam rangka memerdekakan murid-murid kita dalam proses pengajaran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita sebagai pemimpin pembelajaran tentunya harus mampu melaksanakan alur merdeka belajar terhadap murid-murid kita. Pada proses pembelajaran, terutama pada pemecahan permasalahan saat penerapan paradigma berpikir, kita akan menentukan serta mencari sebuah solusi yang tepat terhadap studi kasus yang terjadi di lingkungan kita. Guru sebagai pemimpin pembelajaran tentunya harus mengambil keputusan yang tepat, yang bermanfaat untuk murid-muridnya dari sebuah permasalahan yang terjadi di mana kita sudah diberikan dengan keterampilan coaching. Coaching akan menjadi sebuah jalan untuk memecahkan sebuah permasalahan murid dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh murid yang bersangkutan, agar terdapat sebuah solusi yang tepat untuk kemajuan di masa yang akan datang yang baik. Yang berikutnya adalah kesimpulan modul materi 3.1 dan kaitannya dengan materi modul 2. Nah, inilah kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran yang sudah sekian lama saya pelajari. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah di dalam kehidupan kita tidak akan terlepas dari sebuah dilema etika dan bujukan moral, apalagi kita berperan sebagai pemimpin pembelajaran. Tentunya kita sebagai guru harus mampu menguasai dasar-dasar materi tentang pengambilan keputusan yang efektif di lingkungan institusi kita. Bagaimana menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip berpikir, serta 9 langkah pengujian pengambilan keputusan dalam sebuah kasus dilema etika. Keterkaitannya dengan materi modul 2 adalah dilema etika muncul dari permasalahan pembelajaran berdiferensiasi yang tidak akan terlepas dari berbagai sosial emosional peserta didik. Dalam hal ini dipelajari dengan pembelajaran sosial emosional, serta kita menerapkan kompetensi sosial emosionalnya terhadap perkembangan emosional murid-murid.
Kemudian untuk memecahkan masalah yang timbul diperlukan keterampilan coaching. Dalam proses coaching inilah coach akan menemukan solusi permasalahannya dengan didorong oleh seorang coach yang mampu menggali potensi coach dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Itulah Bapak Ibu yang bisa saya presentasikan dari tugas koneksi antar materi modul 3.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju.